Jadi kata agama, kelonggaran itu kagak ada hubungannya dengan maksiat. Kalau maksiat kagak ada urusan dengan kelonggaran. Dengan dia maksiat, longgarnya hilang. Yang tadinya dikasih kelonggaran menjadi kagak ada. Karena perjalanannya dosa. Kalau perjalanan dosa tuh kagak boleh kosong. Jamaah nggak ada. Saudaraku, kata Imam Haddad, andai kau datang ke Madinah pakai kepala, jalannya bukan pakai kaki, bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan pakai pesawat, pakai pala, bola mata, pakai pala jalan, ngesot mau ziarah ke Nabi dari negeri nun jauh, negeri Islam dari Indonesia, jalan kaki ke Madinah, niatnya pengen balas jasa Nabi. Lam tu'addi syukur nikmatil hidayah, Anda belum kebayar syukur nikmat hidayah Islam yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad. Itu begitu makruh. Jualan kain kafan tuh makruh. Jualan kain kafan tuh makruh. Jangan kain kafan doang, jangan dicampur sama yang lain, biar nggak makruh. Karena nggak ada lagi. Kalau nggak laku pasti dia berkata, kagak ada yang mati apa? Begitu. Benar nggak? Iya. Begitu kerjaannya, saudara, tukang gali kuburan sama. Makruh. Jangan dijadikan profesi, jangan. Ama yang lainnya, ama yang lain. Jangan cangkul kuburan doang, jangan. Sebab nggak ada lagi wiridannya, kok kagak ada yang mati, nggak ada job nih. Begitu. Jangan itu doang, jangan itu doang. Jangan itu doang. Jangan. Harus kerjaan yang lain. Dokter begitu. Dokter harus punya usaha lain. Apotek ke, apa ke, usaha lain. Jangan nyuntik doang, jangan. Sebab kalau enggak ada kliniknya sepi nih, marah-marah dia. Ini kok orang pada gagal yang sakit apa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal muradu bil mubahi ma qabala al haram. Adapun yang dimaksud dengan perjalanan mubah yaitu barang yang berlawanan dengan haram. Fayashmalul wajibah, maka meliputi oleh kata mubah akan perjalanan yang wajib. Kasafari hajin, seperti perjalanan haji. Wal manduba, dan perjalanan yang disunatkan. Kaziarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam, seperti berziarah ke kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal makruhan, dan perjalanan yang makruh. Kasafari tijarati fi akfanil mauta,
seperti perjalanan dagang pada kain kafan orang-orang mati, aw munfaridan atau perjalanan sendirian, wa kadza ma'a wahidin faqat, dan seperti ini bersama satu orang saja. Lakinnal karahata fi hadza akhaffu minal karahati lil munfaridi, akan tetapi kemakruhan pada ini ma'a wahidin itu lebih ringan ketimbang dari makruh bagi orang bepergian sendirian. Naam, in kana unsuhu billahi ta'ala bihaitsu sara unsuhu ma'al wahdati ka unsi ghairihi ma'rufqati lam yuqra fi haqqihi ma'dzukira. Jika ada oleh ketenangan dia dengan Allah, dengan sekira-kira menjadi oleh ketenangan dia bersama satu orang, seperti ketenangan orang lain bersama teman-temannya, ini saya tidak makruh pada haknya oleh yang sesuatu yang disebutkan itu. Wakada, dan seperti ini tidak makruh lau da'at hajatun ilal bu'di wal infiradi anir rufqati la haddin la yalhaquhu ghawsuhu. Jikalau mengajak oleh hajat kepada menjauh dan menyendiri daripada teman-teman kepada batas yang tidak terhubung akan batas oleh pertolongan mereka. Wal mubahul mustawi at-tarafaini kasafarit tijarati fi ghairi dzalik. Adapun yang mubah yang sama dua tepinya, yaitu seperti perjalanan berdagang pada selain yang demikian itu. Fala qasra lil 'asi bi safarihi, maka tidak ada ajaran qasar bagi orang yang maksiat dengan perjalanannya, walau suratan, sekalipun yaitu rupanya doang. Kama law harabas sabiyyu min walihi, seperti barang yang jikalau lari oleh bocah dari walinya, fala yaqsuru, maka tidak mengqasar oleh bocah. Lianna safarahu min jinsi safaril maksiati, karena perjalanan bocah itu daripada jenis perjalanan maksiat. Lil man'i minhu syar'an, karena dilarang daripada safar maksiat syar'an pada syara'. Wa min safaril maksiati, dan setengah daripada perjalanan maksiat an yut'iba nafsahu, yaitu bahwa meletihkan ia akan dirinya, au dabbatahu atau binatangnya, birraqti dengan pacuan, bila gharadin syar'iin dengan tanpa ada tujuan yang bangsa syara'. Wa kadza safaru li mujarradi ru'yatil bilad, dan seperti ini tidak mengqasar, yaitu bepergian karena semata-mata melihat negeri-negeri saja. Li'annaha laysat bigharadin sahihin, karena memandang negeri itu bukanlah dengan tujuan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian, di antara keringanan agama bagi muslim yang mengadakan bepergian jauh itu diizinkan sholat secara qasar. Oleh karena as-safaru qit'atun minal adzab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bepergian itu sepenggal daripada siksaan. Orang bepergian itu capek. Enggak ada yang namanya bepergian yang enak, enggak ada, capek. Belum macet jalannya, belum mahalnya harga hotelnya, mana gaji enggak naik-naik lagi. Capek. Begitu, bepergian itu capek. Maka karena capek, maka adalah keringanan, namanya dikasih ajaran sholat qasar.
Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa syarat qashar ada 7, bahkan ada 11 syarat, sehingga sholat qashar boleh dikerjakan. Yang mana yang diantara daripada 11 syarat itu nomor 2-nya, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah. Begitu. Perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan mubah. Perjalanan mubah. Apa yang dimaksud dari kata perjalanan mubah? Begitu. Supaya kita jangan sampai salah. Apa yang dimaksud perjalanannya? Kalau yang dibolehkan qashar, kudu perjalanan yang hukumnya mubah. Apa yang dimaksud dengan mubah? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani pada materi kita ini, yang dimaksud perjalanan mubah artinya bukan haram. Begitu. Jadi syarat perjalanan boleh qashar itu perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan haram. Hukum ada 5. Hukum ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ini yang dimaksud mubah ini bukan haram. Kalau bukan haram nyisa 3. Mubah ini bukan haram, berarti bisa aja wajib, bisa aja sunnah, bisa aja makruh. Begitu. Bisa aja mubah, bukan haram. Yang penting jangan haram. Perjalanan yang dilakukan itu perjalanannya bukan dosa. Begitu. Bukan perjalanan dosa. Jadi apa yang dimaksud dengan bukan perjalanan dosa? Kalau perjalanannya dosa, maka kagak boleh. Kita mau ngerampok di Surabaya, emang sih 1000 kilo, lebih dari 90, ya, lebih dari Bayoran nih ke Surabaya, ada nggak 90 km? Lebih. Niatnya mau ngerampok. Tuh ngerampok tuh perjalanan haram. Maka nih perjalanannya nih udah dosa, maka ini nih kagak boleh qashar. Karena qashar itu kelonggaran agama. Qashar itu dispensasi agama. Sedangkan dalam kaidah hukum ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhasu la tunati bil ma'asi. Jadi kata agama, kelonggaran itu kagak ada hubungannya dengan maksiat. Kalau maksiat kagak ada urusan dengan kelonggaran. Dengan dia maksiat, longgarnya hilang. Yang tadinya dikasih kelonggaran menjadi kagak ada. Karena perjalanannya dosa. Kalau perjalanan dosa tuh kagak boleh qashar. Jamak nggak ada. Nggak ada. Kreasi qashar boleh. Sabar. Nanti udah selesai dikasih. Gitu. Nanti udah selesai. Begitu. Yang penting bukan haram. Satu, bukan haram itu fayashmalul wajibah.
bisa saja perjalanannya perjalanan wajib, boleh qasar. Kalau wajib, contoh pergi haji, pergi umroh, wajib. Orang haji wajib bagi muslim, karena jalannya wajib bagi dia, bukan maksiat, boleh qasar. Mau mondok, menuntut ilmu, kemana? Lirboyo, kan Kediri, Jawa Timur, mana Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, lebih 90 km. Boleh qasar nggak? Boleh, bukan maksiat. Wajib menuntut ilmu, wajib, jalannya wajib, dapat ganjaran. Jalan ngegasnya aja menuju majlis, ngegasnya dapat ganjaran. Ya rumah saya dekat, pakai motor sekali ngegas 10 dekat, segasan doang. Begitu. Pengen banyak jalan kaki, begitu. Udah dekat ngebut lagi, ya dikit ganjarannya. Jangan begitu, pelan aja dihitung ganjarannya. Satu perjalanan wajib, begitu. Mau besok orang tua, ya itu boleh qasar. Ya, orang tua saya cuma 3 rumah doang, kok boleh qasar? Bukan, kan bukan itu doang syaratnya, kudu 90 km. Jangan itunya doang mencomot, salah nanti. Wal manduba, dan perjalanan sunnah, bukan haram. Satu artinya boleh saja wajib, dua boleh saja sunnah. Mana? Ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu paling gede. Ziarah ke Nabi paling gede banget. Ziarah ke Nabi gede banget ganjarannya. Sunat ziarah Nabi, apalagi habis haji. Kata Nabi, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa orang pergi haji lalu kagak ziarah kepadaku, maka dia sungguh berlaku kasar kepadaku. Enggak ada makasihnya sama Nabi. Padahal makasih sama Nabi itu enggak kebayar. Kata Imam Haddad, wa'lam annaka law ji'ta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ainai ra'sik li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalallahu ilaika min yadi. Saudaraku, kata Imam Haddad, andai kau datang ke Madinah pakai kepala, jalannya bukan pakai kaki, bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan pakai pesawat, pakai pala, bola mata, pakai pala jalan, ngesot mau ziarah ke Nabi dari negeri nun jauh, negeri Islam dari Indonesia, jalan kaki ke Madinah, niatnya pengen balas jasa Nabi, lam tu'addi syukur nikmatil hidayah. Anda belum kebayar syukur nikmat hidayah Islam yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad. Enggak kebayar. Ziarah ke Nabi itu mendapat syafaat banyak. Man zarani faqad wajabat syafaati. Siapa yang ziarah kepadaku, maka sungguh berhak mendapat syafaat. Ziarah Nabi sunat, jangan gak ziarah. Jadi man zarani ba'da mamati faka'anna mazarani fi hayati.
Siapa yang ziarah kepadaku sesudah wafatnya, sama kayak ziarah kepadaku waktu aku hidup, sama, ora beda. Sebab Nabi mah hidup, Nabi mah hidup bihayatin barzakhir, hidup, Nabi hidup. Jadi kita mau ziarah ke Madinah, boleh kosong, boleh. Sebab ziarah ke Madinah sunnah. Sunnah, ziarah ke Rasulullah. Bahkan paling gedenya ibadah. Paling gedenya ibadah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah itu paling gede. Paling gede. Ganjarannya enggak kayak itu. Enggak kayak itu. Kalau ziarah ke Madinah, ziarah ke Rasul, ziarah. Yang paling pendek, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu ziarah, ziarah Nabi. Itu orang yang pergi dari rumah mau ziarah ke Nabi, itu boleh mengerjakan sholat qashar, sebab bukan haram. Itu kuncinya, bukan haram. 3, yang disebut bukan haram, boleh saja perjalanannya makruh. Makruh perjalanan. Mana tuh perjalanan makruh? Keliling dagang kain kafan. Dagang kain kafan tuh makruh. Dagang kain kafan makruh. Makruh dagang. Apalagi keliling-keliling makruh juga. Kain kafan. Makanya kalau saudara dagang kain kafan, campur aja sama kerupuk, sama beras, sama minyak, biar kagak makruh. Sebab orang dagang kain kafan ini kagak ada wiridannya selain nyumpahin orang biar kagak mati. Begitu. Kesannya sih minta duit. Kesannya minta duit. Suatu hamba terang Allah mengkana rizki fis sama ifa'ansi Tuhan. Kalau duit di langit turun lah, duitnya nggak bakal dapat kalau nggak ada orang mati. Kalau orang ini belum mati, cepetin apaan? Mati. Itu begitu makruh. Jualan kain kafan tuh makruh. Jualan kain kafan tuh makruh. Jangan kain kafan doang, jangan dicampur sama yang lain biar nggak makruh. Karena nggak ada lagi. Kalau nggak laku pasti dia berkata, kagak ada yang mati apa? Begitu. Benar nggak? Iya. Begitu kerjaannya, saudara, tukang gali kuburan sama. Makruh. Jangan dijadikan profesi, jangan. Ama yang lainnya, ama yang lain. Jangan cangkul kuburan doang, jangan. Sebab nggak ada lagi wiridannya, kok kagak ada yang mati, nggak ada job nih. Begitu. Jangan itu doang, jangan itu doang. Jangan itu doang. Jangan. Harus kerjaan yang lain. Dokter begitu. Dokter harus punya usaha lain. Apotek ke, apa ke, usaha lain. Jangan nyuntik doang, jangan. Sebab kalau enggak ada kliniknya sepi nih, marah-marah dia. Ini kok orang pada gak ada yang sakit apa? Begitu. Jadi harus ada kerjaan lain. Begitu, harus ada. Begitu juga bisa tahlil. Apa namanya? Jibur.
Oh, ngaji kubur. Iya. Pokoknya ini tahlil. Kudu punyalah usaha apa dia kerja kantoran gitu. Jadi guru kayak diman kayak gitu. Begitu. Apa keda yang penting punya kerjaan lah lain. Ada. Jangan itu doang, jangan. Kalau tahlil doang nih, kalau nggak ada, dia bilang enggak ada yang mati apa? Begitu ya? Enggak ada tahlilan ini. Apa orang udah jadi Wahabi semuanya begitu? Kata dia, marah-marah. Begitu. Ada yang lainnya, ada. Harus punya usaha. Kalau kata Muallim Syafi'i Adami, kalau jadi ustadz tuh udah punya usaha ya, gitu. Ya, contoh Muallim nih, usahanya dagang cincin, begitu. Kalau cincinmu kalau kagak laku, nggak busuk kagak, kata Muallim, awet dan batu itu hidup. Jadi makin kesono makin tua batunya, begitu. Yang kayak begitu, itu kan yang ngerti batu ya kan. Kalau kita batu koral juga. Kayak batu, tai unta aja dikata batu nih, akik, tai unta, kagak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti belajar dulu sama yang ngerti ya kan. Begitu, yang bagus, begitu bagus. Jadi masih urusan yang tukang mimpin ziarah tuh kayak macam tanah kusir tuh bagus. Ini anak pada kagak ziarah orang tuanya, begitu bagus dia ngedoain orang biar apa? Biar ziarah. Pas ziarah kagak manggil dia, marah-marah lagi. Loh, kenapa gak manggil gua gitu? Ada lagi katanya doain biar orang ziarah, kan begitu ya kan? Iya. Mana perjalanan makruh? Perjalanan keliling dagang kain kafan. Keliling-keliling tuh nyariin apa? Lah orang mati. Kalau dia keliling-keliling gak ada yang mati, uring-uringan. Ya, makanya jangan dagang kain kafan doang, jangan. Campur sama yang lain, campur. Gitu. Begitu, campur, begitu. Campur itu begitu. Mana lagi perjalanan makruh? Perjalanan sendirian, jangan. Kalau pergi jauh jangan sendiri, kudu ada yang nemenin. Kalau jauh minimal bertiga. Kalau jauh jangan berdua, jangan. Makruh kalau jauh. Maka keluar negeri Bang Yadi, luar negeri ini namanya backpacker gitu. Iya, haji kayak umroh kayak gitu, backpacker. Kemana aja dia wisatawan itu minimal 5 orang. Aturan negara internasional nggak boleh sendiri, minimal 5. Kalau nggak 5 nggak bisa, minimal 5. Disebutnya backpacker kalau 5. Nggak boleh sendiri luar negeri, nggak boleh. Jatuh minimal 5 orang. Nanti bakal ditanya, karena kalau sendiri juga dia mau nyewa hotel susah. Minimal orang 4 kan tidur gitu. Nyewa mobil sendiri boros dia. Jadi minimal tuh 4 sampai 5. Kalau keluar negeri itu nggak boleh kurang dari 5. Nggak boleh. Harus 5 orang, segrup kecil. Bisa jalan taksi, itu aturan. Kalau pergi sendiri makruh. Kalau ada apa-apa repot. Begitu. Repot, begitu. Begitu. Makanya biasanya orang tua dulu nih naik motor sendiri, suruh di belakangnya diisi apa kek, tas kek belakangnya. Kalau enggak daun pisang, takut ada yang bonceng. Orang begitu enggak? Orang dulu tuh, orang dulu mau tahun begitu, ada aja. Jangan sendiri,
Jadi kalau sendiri siapa kek, pokoknya apa aja dijual-jualin, plastik kadang. Saking nggak berdiri, jadi kata berdua, padahal plastik gitu. Tuh begitu. Orang dulu saking makruhnya jalan sendiri, termasuk bersama satu orang. Keluar kota tuh jangan. Gitu, jangan. Makanya naik motor tuh dilarang. Jangan sendiri boncengan berdua, jangan. Udah naik mobil aja biar rame-rame begitu. Naik kereta gratis gitu. Itu kan dilarang. Sendiri itu berdua tuh. Makanya biar enggak berdua ditambahin nama dia anaknya. Karena 3. Sama bok di belakang. Serbanya. Itu pulang kampung begitu tuh. Siapa yang pulang kampung begitu? Terus ente man. Ya Allah. Makruh kalau jalan sendiri malam tuh makruh. Jangan sendiri. Itu boleh untuk sholat qashar karena bukan haram. Akan tetapi kata Syekh Nawawi, ada orang ketika sendiri jauh lebih khusyuk, lebih tenang setenangnya orang yang ada kawan. Ada orang yang lebih nyaman jalan sendiri. Enggak begitu repot dia. Kalau jalan sendiri, bahasa kasarnya bisa ugal-ugalan dia. Kalau ada temennya, dia harus mikirin temennya. Dia lebih tenang kalau sendiri. Bagi orang semodel begini, nyamanan sendiri, ada tipikal orang begitu, ya her, buat dia nggak makruh. Karena dia nyaman sendiri. Biasanya nggak begini mah, pengkelana. Begitu, tukang lang-lang buana sendiri, nggak boleh diikuti orang, begitu, nggak boleh. Dia jalan aja, kayak yang pergi haji pakai sepeda segala macam tuh, yang jalan kaki, jalan aja sendiri. Karena dia ada yang hal-hal aneh yang nggak bisa didongengin, ajarannya begitu. Begitu juga kalau mendorong oleh hajat kepada pergi jauh, menyendiri daripada rombongan kepada batas yang teman-temannya nggak bisa nyusul. Ya kayak wali-wali dah, wali-wali jalan-jalan sendiri, sering aja. Kan temannya nggak bisa. Bagi dia nggak apa-apa, biar kata sendiri juga boleh, tidak makruh. Yang penting boleh kita mengqashar, catatannya perjalanannya bukan haram. Mana yang murni mubah? Seperti dagang umumnya. Orang dagang bagus. Kita mau dagang ke Surabaya, boleh dagang. Silahkan dagang. Sekarang nggak perlu ke Surabaya, pakai TikTok aja, boleh. Udah nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Udah nggak boleh begitu, karena itu media sosial, bukan media bisnis. Tapi ada juga dagang, Gojek juga ada. Kalau itu nggak apa-apa, bukan media sosial. Dagang nggak apa-apa. Kita pergi dagang ke Bandung, ambil barang, bahan, boleh kita qashar. Kenapa? Karena bukan haram, bukan maksiat. Bagaimana kalau maksiat rupanya doang, hakikatnya enggak? Meski rupanya maksiat, tetap enggak boleh. Contoh bocah, ada anak kecil umur 7 tahun kabur dari orang tuanya, ngilang ngambek, pergi 90 km. Boleh qashar? Enggak. Emang dia dosa? Ya belum, belum balik, belum dosa. Tapi rupanya gambarannya gambaran dosa, casingnya dosa. Namanya disebut mungkar. Namanya mungkar. Mungkar itu bukan dosa. Kalau dosa udah pasti mungkar. Mungkar belum tentu dosa. Kalau dosa udah pasti mungkar. Kalau mungkar belum tentu dosa. Mana kemungkaran?
bocah umur 7 tahun mabok-mabokan. Umur 7 tahun mabok-mabokan, dosa enggak? Hah? Mabok-mabokan dosa enggak? Hah? Enggak dosa. Kenapa? Karena belum kena khitab, belum balik, tapi perbuatannya namanya mungkar. Mungkar itu belum tentu dosa. Kalau dosa udah pasti mungkar. Anak kecil yang kabur dari orang tuanya kagak boleh qasar. Emang dosa? Rupanya dosa, hakikatnya enggak. Sama anak kecil sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, emang udah wajib? Belum, rupanya rupa wajib, walaupun buat dia belum wajib. Begitu namanya rupa. Mana yang disebut sapar maksiat lagi? Bila kita meletihkan diri pergi tanpa tujuan, pergi aja, jalan-jalan, keliling-keliling, touring ngapain? Megel-megelin badan doang. Abe orang tidur aja. Bener nggak? Orang touring tuh, abe sono ngapain? Ya tidur, capek. Begitu kata dia panas, udah begitu mau ngapain? Pakai jaket, pakai ini. Emang apa panas? Lu kalau nggak panas di rumah, ngapain? Dikata waras ke orang miring, dikata ke orang miring waras. Rada-rada kayaknya, rada-rada. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Udah begitu. Yuk kita ke Gunung Kencana. Gunung pakai jaket aja, ngapa dingin? Udah tahu sebelum lu berangkat juga dingin, mau ngapain? Kalau lu bakal biar hangat di rumah aja, deket kompor. Bener nggak? Jadi pekerjaan tuh yang jelas-jelas saja. Touring doang tuh, apakah boleh qasar? Enggak. Itu cuman meletih-letihkan diri doang, tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh agama. Enggak ada. Begitu, yang kayak begitu, cuman ngabis-ngabisin bensin aja, yang kayak begitu. Termasuk, nah ini kan yang ditanya ayah kita, makanya saya nggak mau jawab. Bolehkah qasar kalau kita piknik? Begitu kata Syekh Nawawi, wakada begitu juga kagak boleh untuk qasar as-safaru li mujarradi ru'yatil bilad, bepergian semata-mata piknik, lihat-lihat pemandangan kota doang, lihat Anyer, kali aja sekarang lautnya nggak asing gitu. Enggak ada qasar. Begitu pergi ke puncak, begitu pergi ke puncak mau ngapain? Tidur, enggak ada qasar. Lihat gunung, kali aja gunung hijau apa kagak daunnya, begitu. Itu enggak ada. Makanya sama Muallim Syafi'i Azami dah kita tawakuf aja di puncak, tawakuf ngaji. Jadi mau ngaji ya ngaji boleh, hiburan ngikut. Makanya ada juga orang-orang tuh zasatin ziarah ke Banten plus Tanjung Lesu. Iya begitu ya. Iya, ziarah ke orang soleh sunnah. Begitu. Ziarah ke Cirebon plus Guci. Begitu. Tahu guna kampungnya, ya Allah. Begitu. Plus Guci. Ngapain? Ziarah. Oh ziarah. Begitu. Emang begitu. Kalau kita mau semata-mata lihat negeri doang, nggak dapat piknik, nggak dapat. Begitu, nggak dapat mau jalan-jalan. Begitu ke Singapura. Dari dulu diajak ke Singapura. Zaman si bayar tuh baru ke Singapura. Ayo dong Singapura, Malaysia, dari dulu Malaysia. Kalau kita kalau jalan-jalan doang nggak mau, makan di sini juga makan. Teh doang. Orang sana
Kalau teh doang, teh susu, gitu. Begitu kita harus ngerti. Begitu. Ayo kita pergi ke mana? Thailand mau apa? Makan tom yum. Ya Allah, di sini juga banyak dah. Timbang tom yum. Jadi yang lain, jangan jalan-jalan semata-mata lihat negeri, tapi harus ada faedah. Ada faedah. Jadi enggak boleh di dalam kitab Tuhfatul wa la yutarakhasu li mujarradi ru'yatil hilal. Tidak ada rukhsah, enggak boleh kosor bagi orang bepergian semata-mata lihat negeri doang. Kenapa? Li'annaha laysat bigharadin sahihin. Timbang piknik doang, bukan tujuan yang benar dalam agama. Nah, tujuannya biasa aja, bukan tujuan yang dibenarkan. Kalau timbang piknik doang, begitu biasa aja itu. Begitu makan sama aja lah. Kalau sakit nggak ada enaknya. Begitu kuncinya karena sehat. Makanan apa aja. Begitu tidur yang paling nikmat di rumah, dibangun bini marah-marah. Kalau di rumah gitu enak gitu. Begitu pergi ke puncak mandi pakai air panas, rugi ente. Ke puncak air panas di rumah aja dingin. Emang ente marahin darah dingin, ente miring katanya. Kalau darah dingin ya air dingin, nyobain air itu. Enggak, saya mah air panas di rumah aja. Ngapain harus ke sono? Ke sono itu pengen mandi pakai air dingin gitu. Tadinya pengen ke puncak takut dingin, kan miring kayak begini. Ya kayak begini. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Mau ngapain? Gitu. Ngapain? Yang kayak begitu. Mau pergi umroh, cuaca bagaimana? Ya terserah, itu marah. Ditanya cuaca. Jangan ditanya-tanya yang bukan maunya kita, yang di luar kendali kita, jangan ditanya. Di puncak, jangan ditanya dingin enggak? Itu urusan Allah. Orang sono aja biasa. Ya kita juga nyobain biar kita bisa dong. Allah dinginnya mandi luar biasa. Biar bisa dong itu mau mandi pakai air hangat. Ya sama aja di rumah, mahal-mahal kompor gas ada di rumah, begitu pakai air kompor rumah aja, ngapain jauh-jauh kalau timbang mandi air begitu doang. Begitu. Jadi ya perjalanan kalau sebatas piknik nggak boleh qasar. Makanya dirubah judulnya bisa Tadabbur Alam. Cakep nih judulnya gitu. Tapi pulangnya ngeluh, najong banget tuh bakso, menang mahal doangan enak juga orang 50.000 ya Allah, najong banget. Begitu ditanya sama temennya, habis nggak? Habis, masuk perut, ya Allah, habis najong. Begitu habis. Begitu masa mahal kayak begitu lah, lu mahal dimakan. Kata Malim Syabedani, kalau udah masuk perut jangan dikomentari, jangan diam. Nggak enak ya diam kalau udah masuk perut. Kalau belum masuk baru udah ente komentari, udah masuk. Begitu ente ngomong ini bakal dicela oleh orang anyar. Kata orang anyar, orang Pantai Carita, gua dagang nih buat orang kaya, ngabis-ngabisin duit ya. Emang duitnya banyak, duitnya pengen habis, makanya gua mahalin. Ngapa lu miskin ikut? Lu Petra, tahu Petra? Ya Allah, Kalbar kali baru, kali Pesanggerahan. Ya Allah, udah Petra aja. Ngapain ke situ? Begitu, gitu. Jangan. Emang itu mau tempat ngabisin duit, tempat ngabisin duit, begitu. Kalau pengen gak habis duit ya begitu, yang enak aja, nggak usah susah, begitu.
Jadi enggak boleh rukhsah kalau kita bepergian semata-mata sebab itu bukan gharadin syahihin syar'an. Dalam agama enggak. Kurang lebih begitu tuh ngaji kita. Jadi piknik enggak ada qasar. Jamak juga enggak. Yang sama ya. Dia juga begitu. Makanya diputar. Kalau piknik ziarah kan makan doang padahal sop ikan begitu ziarah. Jadi ada judulnya nggak mau diajak makan ikan cere di itu Cisauk cara datu Busatin. Jadi ada tujuannya jelas, jadi enak biar kata dekat juga, jadi nggak asal pergi-pergi doang. Karena kalau sampai jalan makan jauh banget, sampai rumah lapar lagi, begitu. Jadi yang bener aja lah perjalanan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah. Pengen nanya ayah? Boleh dah. Nggak ada tanya jawab.